Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, sore ini kita boleh beribadah lagi bersama walaupun masih lewat online. Tapi saya percaya keinginan kita, hasrat kita untuk mencari Tuhan itu tetap terus menyala dalam hati kita. Dan saya yakin kita juga mau rindu, mau belajar dari Tuhan, mau menyembah Dia, mau meninggikan Dia, walaupun di rumah kita masing-masing. Dan biarlah kiranya hasrat kita itu diberkati oleh Tuhan dan kita bisa merasakan jamahan kuasa Roh Kudus. Sore ini kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan dan kita mengambil waktu untuk saat teduh sejenak. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Seperti Mazmur berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu." Mari kita angkat pujian. Kau sungguh indah, tiada taranya.
kita berdoa. Engkau memang Allah yang layak dipuji. Kau Allah yang maha kuasa. Kau Allah yang berdaulat, pencipta langit dan bumi. Engkau milik kami, kepunyaan kami. Kami bersuka di hadapan-Mu. Kami bergirang Tuhan. Setiap hari Jumat kami senang karena kami mau bersama semua komisi wanita beribadah, menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Di hadapan-Mu kami bergirang. Di hadapan-Mu kami memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau melihat setiap hati kami. Engkau melihat setiap kerinduan kami yang mau meninggikan Engkau, yang mau menyembah Engkau. Tuhan, berkati setiap pribadi yang dengan hati yang tulus mendekat padamu. Kau mengenal setiap pribadi, Kau berbicara, Engkau sentuh Tuhan. Dan biar semua menikmati Engkau saat ini dalam persekutuan ibadah melalui online. Firman-Mu memberkati, setiap pujian memberkati, doa-doanya Tuhan. Dan biar kemuliaan-Mu melingkupi setiap ibu-ibu, setiap pribadi yang maha beribadah di sore ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terpuji nama Tuhan. Saat ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Dan kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita menyanyi tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin. Di tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Ya, mari kita mendengarkan bersama kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Teli Wangkai. Selamat sore, Shalom, ibu-ibu yang dicintai oleh Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan dan saat ini kita akan belajar
dari kebenaran firman Tuhan yang akan selalu menghidupi kehidupan kita, menolong kita menapaki kehidupan ini hingga kita semakin hari makin menyerupai Kristus, anaknya yang luar biasa. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, firman yang sangat dekat dengan kami, firman yang selalu mengasihi kami dan menyertai kami, firman Tuhan yang begitu akrab dengan kami. Bapa, pada kesempatan ini kami mau membaca firman yang tertulis ini yang Engkau berikan kepada kami, yang Engkau inspirasikan kepada setiap penulis dan untuk kami baca dan kami renungkan. Firman ini yang mengubahkan kami. Firman Tuhan ini yang membawa kami untuk semakin memiliki hubungan akrab intim dengan Tuhan. Mengenal Engkau Allah Sang Pencipta dan mengenal kami maupun sosial kami, gereja kami, dimanapun kami berada. Ya Roh Kudus, bantu kami untuk mengerti kebenaran dan memampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita membaca bagian firman Tuhan pada saat ini. Saya ambil di dalam Efesus pasalnya yang kedua, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang disebut berbahagia adalah mereka yang mendengar, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali di tempat pelayanan yang dulu di mana saya melayani, saya pergi ke sebuah tempat. Tempat ini adalah kebanyakan orang pengrajin daripada keramik. Dan pada waktu itu saya pergi bersama dengan istri dan juga ada beberapa rekan dan anak-anak kami bawa juga untuk kami juga lihat dan belajar. Di sana kami datang sampai dan kami melihat. Kami pergi dalam proses pembuatan keramik hingga pada keramik yang sudah jadi. Sungguh luar biasa proses itu. Mulai dari tanah liat yang dibentuk oleh orang yang membuatnya, setelah itu dimasukkan di dalam tungku, setelah itu dalam proses juga untuk lukisannya, dan setelah itu juga melakukan proses selanjutnya sehingga menjadi sebuah keramik yang begitu indah dan bernilai luar biasa. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa minggu yang lalu kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa, menceritakan tentang Allah menciptakan kita semua. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan karena kita ini buatan Allah, workman. Dikatakan bahwa kita buatan Allah yang dibuat oleh tangan Allah yang begitu luar biasa, di dalam kedaulatannya yang begitu agung dan mulia, dan Dia memberikan nafas kepada kita sehingga kita bisa hidup dan kita bisa melihat akan alam semesta ini, memuliakan Tuhan dan menikmati hubungan akrab intim dengan Dia. Dan manusia pada waktu itu pun bisa memiliki hubungan yang harmonis dengan Allah. Luar biasa bukan? Ciptaan diciptakan oleh Allah yang Maha Kuasa menjadi ciptaan yang begitu mulia dan memiliki nilai yang begitu agung dan luar biasa. Firman Tuhan dalam Kejadian dikatakan bahwa baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Dalam buku yang berjudul Perspektif menyebutkan bahwa Allah mereproduksi dirinya di dalam ciptaannya, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi Allah dalam kekayaannya menciptakan ciptaan dan terlebih khusus manusia begitu luar biasa dan bernilai agung dan mulia. Namun, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ciptaan yang begitu agung dan mulia ini rusak. Kenapa? Karena ketidaksetiaan manusia untuk mentaati akan apa yang Allah telah tetapkan dalam kehidupan laki-laki dan perempuan Adam dan Hawa. Manusia di dalam kemerdekaannya, dia lebih memilih untuk tidak taat, tidak setia kepada Allah. Sehingga lukisan atau gambaran yang begitu luar biasa menjadi rusak. Ciptaan yang begitu mulia akhirnya menjadi rusak dan menjadi hal yang sangat mengerikan, di mana dikatakan ketika Adam dan Hawa memakan buah itu, namun sebelumnya Allah berfirman, kalau kamu memakan buah itu, kamu akan mati.
dan manusia makan dan dikatakan mati. Ciptaan yang indah menjadi rusak. Ciptaan yang begitu mulia akhirnya menjadi hal yang sangat mengerikan. Mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata mati di dalam pasal yang kedua ada 2 kali disebut oleh Rasul Paulus. Di dalam ayat yang pertama dan ayatnya yang kelima. Ayat yang pertama dikatakan, kamu dahulu sudah mati. Dan yang kedua, di dalam ayatnya yang kelima dikatakan bahwa sekalipun kita telah mati. Ini sebuah kondisi atau keadaan yang sangat mengerikan. Kematian adalah hal yang sangat menakutkan. Pada waktu saya pelayanan sama orang yang sudah dalam keadaan kritis, orang ini takut mati. Ketika ditanya kenapa, saya belum siap Pak Pendeta, saya belum siap. Itu kematian secara fisik, secara jasmani. Alkitab menyebutkan mati bukan hanya fisik, tetapi yang sangat mengerikan adalah hubungan yang terpisah selama-lamanya dengan Allah. Keadaan inilah yang sangat menakutkan, mengerikan bagi setiap manusia. Mengapa kita dikatakan mati? Alkitab mencatat kita mati karena dosa, kejahatan, dan pelanggaran kita. Allah yang awalnya menciptakan kita dalam kasih dan kekudusannya, namun dalam ketidaksetiaan manusia, akhirnya rusak dan saat itu mati karena pelanggaran, dosa, dan kejahatan. Mengerikan ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Roma pasal 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Beberapa alim menyebutkan adalah hubungan yang terpisah untuk selama-lamanya. Upah maut. Dan beberapa ahli pun mengatakan, yaitu hukuman selama-lamanya, yaitu keterpisahan. Inilah yang mengerikan, kondisi yang sangat mengerikan. Bukan hanya gambaran yang begitu rusak, tetapi juga dilukiskan keterpisahan antara Allah dengan manusia. Kita mati karena di dalam ayatnya yang ketiga menyebutkan, mari kita lihat, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Dan bukan hanya itu, dikatakan pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Mati dan juga yang berikutnya, kita dalam natur dimurkai oleh Allah. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara murka, ini juga mengerikan dan menakutkan. Kalau ibu-ibu perhatikan dalam perjanjian lama,
Bangsa Israel ketika mendengar kata murka mereka, ketakutan yang begitu luar biasa. Daud pun ketika Allah menghukum, dia bilang, lebih baik Tuhan aku mati. Hukuman Tuhan, murka Tuhan menakutkan. Kita bukan hanya berdosa, jahat, dan kita juga dimurkai oleh Allah. Namun kita juga cinta akan kegelapan dan kita benci kepada terang. Kita suka untuk melakukan hal-hal yang jahat. Kita benci hal-hal yang rohani. Kita lebih suka diisi pikiran kita dan hati kita dengan hal-hal yang bukan rohani. Kita lebih menikmati keinginan-keinginan dalam kitab suci disebutkan oleh Rasul Paulus, yaitu keinginan daging. Kita nggak mau diterangi atau menyukai hal-hal yang rohani. Dan bahkan di dalam Yehezkiel 36 ayat 26 dan Efesus 4 ayat 18 dikatakan sebuah kondisi di mana kita menjadi seteru Allah. Karena apa? Kekerasan hati kita. Hati kita menjadi keras. Kita nggak mau dengar. Kita nggak mau mempercayai. Kita nggak mau mentaati apa yang menjadi keinginan Allah. Dan kita juga tidak mau tunduk apa kata Tuhan. Kita tidak mau menyenangkan hati Tuhan. Kita lebih suka menyenangkan hati kita sendiri. Kita juga tidak mampu untuk menerima Injil keselamatan. Kita tidak mampu untuk datang kepada Kristus dan menundukkan diri. Dan kita mau datang kepadanya. Untuk itulah, di dalam kekayaan kasih karunia Tuhan yang begitu agung dan mulia, Dia menyatakan janjinya yang luar biasa. Mari kita lihat ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Perhatikan, kaya dengan rahmat. Oleh karena kasih-Nya yang besar, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Ibrani 9 ayat 27, manusia ditetapkan mati satu kali dan sesudah itu dihakimi. Ayat 28, Kristus menjadi pendamai. Kristus yang telah menanggung itu semua. Kita telah dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Oleh sebab itu dalam Efesus 2 ayat 10, kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Kondisi yang sangat menakutkan, mati, dimurkai, dan kita menjadi seteru Allah. Gambaran yang begitu indah jadi rusak. Namun di dalam kekayaan rahmat-Nya, di dalam kasih-Nya yang besar, yang berlimpah-limpah, Dia menciptakan kita kembali di dalam Kristus. Dia menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Dia memulihkan gambaran yang rusak itu menjadi gambaran yang indah di dalam Kristus. Sungguh indah, bukan? Dan itu bukan hasil usahamu, tetapi itu karena Allah di dalam kasih-Nya
Charles Spurgeon mengatakan, kasih Allah sudah ditambatkan di dalam ketika Dia jauh sebelumnya, sebelum menciptakan akan dunia ini. Dan kasih itu pula lah yang diberikan kepada manusia. Dia mengasihi kita semua. Kasih. Allah mengasihi bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Allah mencintai kita. Kasih-Nya besar. Sekali lagi, bukan karena hasil usahamu, tapi karena pemberian Allah secara cuma-cuma. Secara cuma-cuma. Minggu yang lalu kita belajar bahwa Missio Dei, Allah yang bermisi. Dalam misi itu, yaitu karya keselamatan penebusan manusia. Di dalamnya saudara dan saya. Allah memberitakan Injilnya melalui para rasul, bapak-bapak gereja, dan para misionaris, sehingga kita saat ini boleh menerima, menyambut Injil. Sehingga kita dulunya membenci akan terang, kita diterangi dan kita mendapatkan terang itu. Dulunya kita seteru Allah, akhirnya kita menjadi sahabat Allah, kita menjadi anak-anak Allah di dalam Kristus. Perjanjian yang sungguh indah. Dalam kekayaan kasih karunia Allah. Dan dalam kasih-Nya yang begitu besar, Dia mencintai kita. Dia memulihkan segala sesuatunya. Untuk apa? Ayat 10 bagian yang terakhir. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Dikatakan di situ adalah melakukan pekerjaan baik dan kita hidup di dalam. Di dalam karya keselamatan Allah, di mana Allah menebus kita, dan Allah juga ingin keselamatan bisa dinikmati oleh setiap orang. Dan bahkan di dalam Wahyu, setiap suku dan bahasa menyembah, memuliakan, dan menikmati Allah. Kita harus memuliakan Allah, menikmati Allah, dan juga kita memberitakan itu kepada setiap orang. Kepada siapa? Kepada saudara kita, handetolan kita, tetangga kita, orang siapapun yang kita jumpai, supaya mereka pun boleh diselamatkan. Mereka boleh ditebus oleh Tuhan, dibenarkan, dan disayangi oleh Tuhan. Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Untuk melakukan pekerjaan itu, kita perlu tinggal dalam pokok anggur. Kita perlu tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Dan kita menghidupi itu dalam hidup kita. Gambaran yang indah telah dipulihkan di dalam Kristus. Gambaran yang indah itulah boleh dinikmati oleh setiap orang, sehingga setiap orang boleh percaya kepada Kristus, diselamatkan, dan hidup bersama-sama dengan Dia. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam kekayaan kasih karunia-Mu, di dalam cinta-Mu yang begitu besar yang Kau berikan kepada kami, Engkau telah menghidupkan kami bersama-sama dengan Kristus.
Itu bukan karena hasil usaha kami, bukan karena kepintaran, karena perbuatan baik kami, tapi karena hadiah yang cuma-cuma. Gambaran yang telah rusak telah dipulihkan oleh Tuhan di dalam Kristus Yesus. Dulunya kami seteru Allah. Saat ini, ketika kami menerima Injil keselamatan, kami menjadi anak-anak-Mu dan sahabat. Dulu kami dimurkai dan kami mati. Namun di dalam Kristus kami dihidupkan dan kami boleh diselamatkan. Kami rindu menghidupi pekerjaan baik ini Tuhan. Kami tinggal di dalam Kristus dan kami memberitakan Injil kepada setiap orang sehingga mereka pun boleh diselamatkan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tolonglah ibu-ibu boleh menghidupi firman. Nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dan sambil kita mempersiapkan persembahan kita, atau kita memberikan persembahan, kita angkat pujian yang berjudul Ku Ada. Sebab anugerah-Mu, ku
Terima kasih Tuhan. Dalam setiap kesulitan Engkau tetap ada. Kau terus memenuhi kebutuhan kami. Kau terus memelihara kami. Tidak pernah kami merasakan Engkau meninggalkan kami. Terpuji Engkau. Terpujilah Engkau. Kau terus menepati janji-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Makasih banyak Tuhan. Terima kasih karena kesempatan ini ibu-ibu boleh menyiapkan persembahan atau memberikan persembahan. Kami bersyukur. Dan biarlah Tuhan Engkau terus memberkati ibu-ibu sekalian, menggenapi setiap janji-Mu, di mana orang yang memenuhi kebutuhan pelayanan, memenuhi kebutuhan pelayanan firman, Kau berjanji akan menggenapi setiap yang mereka butuhkan, bahkan jauh melampaui yang dipikirkan dan bayangkan. Kau menggenapi setiap firman-Mu dan janji-Mu, dan Kau juga akan menolong ibu-ibu untuk tetap bersyukur dalam segala sesuatu. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita tiba untuk doa syafaat. Dan untuk mengakhiri ibadah ini, saya serahkan pada Contoh Eva untuk memimpin kita di dalam doa. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu bahwasanya Tuhan sudah memimpin jalannya ibadah pada sore hari ini. Biarlah apa yang sudah kami lakukan dalam ibadah, Tuhan dipermuliakan, Tuhan disenangkan, dan ajar kami untuk menghidupi akan firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapak yang baik, saat ini kami bersatu hati berdoa untuk setiap ibu-ibu yang ada di Komisi Wanita. Tuhan, kiranya Engkau memberkati akan kehidupan mereka. Jadikanlah mereka sebagai orang-orang yang Tuhan pakai untuk memberkati keluarga mereka. Tuhan, pimpin dan sertai akan kehidupan pertumbuhan kerohanian mereka. Bahkan di dalam hal-hal yang mereka saat ini minta kepada Tuhan, kiranya Tuhan dengar dan kabulkan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh ibu-ibu anggota Komisi Wanita. Tuhan, kiranya Engkau memimpin akan setiap pergumulan demi pergumulan yang mereka hadapi. Ajar setiap mereka untuk bersandar dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam pergumulan itu, Tuhan nyatakan akan kehendak-Mu agar mereka menjadi anak-anak yang setia dan taat kepada Engkau. Tuhan yang baik, kami juga menyerahkan untuk setiap ibu-ibu yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan juga tolong mereka, berikan kekuatan, biarkan mereka hati yang berpengharapan kepada Tuhan. Teringat untuk Pendeta Immanuel T, biarlah Tuhan juga memberkati, karena Tuhan berikan pemulihan untuk tubuhnya, supaya Pendeta Immanuel T boleh kembali aktif di dalam melayani Engkau di gereja yang Tuhan percayakan kepadanya. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mengingat untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami mengasihi bangsa ini, tapi kami percaya Engkau lebih mengasihi bangsa ini, dan kami mohon Tuhan Engkau mengampuni akan bangsa kami. Tuhan, di dalam bulan Januari ini kami melihat begitu banyak peristiwa yang bangsa kami alami di tahun 2021. Tuhan, kiranya Engkau menolong akan bangsa ini di dalam setiap masalah-masalah yang dihadapi, baik itu di dalam menangani akan bencana-bencana yang terjadi, tanah longsor, banjir, dan juga gempa bumi, gunung meletus yang terjadi di Sumatera, di Jawa Timur. Mohon Tuhan anugerah-Mu bagi bangsa kami. Tuhan, berikan hikmat untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh jajaran aparat pemerintahan untuk boleh mempersiapkan dan menolong akan setiap masyarakat yang terkena dampak dari bencana ini. Tuhan, segala bantuan yang diberikan itu boleh
tiba dan tepat sasaran pada setiap orang-orang yang membutuhkan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, biarlah mereka juga memiliki hati untuk menolong orang-orang yang saat ini sedang mengalami bencana ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan juga untuk pandemi COVID-19 yang sampai saat ini Tuhan kami rasakan. Tuhan tolong supaya kami sebagai masyarakat boleh menerapkan akan protokol kesehatan dengan baik, dan kami boleh mengasihi, menghargai akan sesama kami, untuk mereka boleh menikmati akan berkat Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan juga tolong supaya kami sebagai orang-orang percaya juga boleh membagikan akan Injil Tuhan di saat-saat situasi yang demikian. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan akan doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mengingat untuk setiap ibu-ibu yang berulang tahun pada bulan Januari. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau memimpin akan kehidupan dan masa depan mereka. Jadikan mereka alat Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan percayakan untuk mereka miliki. Terima kasih Tuhan, dan pada akhirnya kami serahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh.